Nah, di sini pasti AHY panik luar biasa ya. Dikala mendekati Pilpres 2024 dan sudah mendeklarasikan diri mengusung Anies Baswedan dan bahkan juga membentuk koalisi perubahan, yaitu terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tetapi sungguh di luar dugaan. Dan ternyata kubu Muldoko mengajukan PK. Dan ditambah lagi tanggal 10 April mendatang Anas Urbaningrum akan bebas. Bahkan di sini juga dari informasi yang kami dapat, kemungkinan besar Anas Urbaningrum akan bebas 10 April. Semua rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang beserta beberapa kasus mega korupsi lainnya di masa kepemimpinan nasional SBY konon akan dibuka ke publik. Apakah benar kira-kira ya? Kalau benar, wow sekali ya. Pantes AHY kelihatan panik sekali, bahkan menuduh kubu Muldoko saat mengajukan PK tersebut katanya sih untuk menjegal Anies Baswedan dan bahkan juga untuk membubarkan koalisi perubahan. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya sih itu bentuk kepanikan yang sangat luar biasa sekali. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Shirley ya. Dikabarkan Anas merupakan ex-ketua umum Demokrat itu akan bebas pada 10 April. Kubu Muldoko mengklaim bahwa sosok Anas Urbaningrum akan memberikan daya hajar tambahan bagi Partai Demokrat dan AHY dalam proses PK di Mahkamah Agung. Ia merupakan momen yang sangat tepat sekali ya, di mana bulan April ini, yaitu ketika kubu Muldoko mengajukan PK di Mahkamah Agung. Dan ditambah lagi pada tanggal 10 April besok Anas Urbaningrum akan keluar telah menjalani hukumannya. Ini kemungkinan akan ada babak baru yang sangat seru sekali ya. Nah, bahkan juga sampai saat ini Demokrat juga masih trending di sini. Bahkan di sini juga Partai Demokrat pada 3 April yang lalu KSP Muldoko mengajukan PK tepat 1 hari setelah PD secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai cawapres. Forum Commander Call berpendapat PK ini tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Ini sungguh sangat jauh sekali ya. Berarti di sini dari Partai Demokrat ragu ya kalau Partai Demokrat itu adalah milik dari SBY, milik dari AHY sebagai ketua umumnya. Kelihatan sangat ragu sekali. Dan di sini juga jelas yaitu ada kaitan dan kepentingan tertentu untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Ini juga sangat ragu-ragu sekali ya. Kalau memang ini adalah milik dari Pak SBY, KLB dari Kongres Luar Biasa yang memenangkan AHY sebagai ketua umum merupakan legal. Seharusnya dia pede lah. Tidak mungkin PK-nya akan diterima oleh MA. Seharusnya dia pede. Malah seperti ini menurut saya lucu sekali sih. Menurut saya ini sebuah kepanikan yang sangat luar biasa lah, bahwa penjagalan kubu Muldoko akan berhasil. Ya menurut saya seperti itu. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh kubu Muldoko ya, yaitu sebagai menjegal Anies Baswedan. Bahkan di sini juga kubu Muldoko menyebut AHY anak kemarin sore yang baperan. Di sini manuver kubu Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ditanggapi oleh kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut cara Muldoko CS untuk menjegal Anies Baswedan Nyapres 2024. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat pimpinan Muldoko, Saiful Huda, menilai omongan AHY sebagai kepanikan yang luar biasa. Dia menganggap AHY seperti terlihat takut karena pilihan narasi AHY yang berseliweran tak beraturan, mengkaitkan satu dengan yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Seakan dia ingin mengatakan, tolonglah wahai teman-teman koalisi, gangguan ini sungguh berat, kata Saiful dalam keterangannya yang dikutip pada 5 April 2023. Nah, di sini juga bahkan ditanggapi oleh Kusnul Khotimah, kisruh Partai Demokrat belum berakhir. Ada 4 novum bukti baru yang menjadi dasar pihak Muldoko, yaitu Joni Allen, mantan ketua Demokrat, mengajukan PK ke MA. Ini semua sudah sesuai dengan undang-undang dan alam demokrasi. Paham Cil, Agus Yudhoyono? Jadi nggak usah ngadu-ngadu ke presiden lagi. Bagaimana menjadi calon presiden, calon wakil presiden jika menanggapi hal ini saja, menanggapi PK dari kubu Muldoko di MA saja sangat panik seperti ini. Bahkan juga sampai saat ini juga trending. Apalagi untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan masyarakat Indonesia, pasti AHY akan dibuat pusing sekali. Padahal cuma gara-gara PK yang diajukan oleh Demokrat kubu Muldoko saja kelihatan AHY dan kader-kadernya malah menuduh sana sini, yang menjegal Anies lah, yang ingin
membubarkan koalisi perubahan dan lain sebagainya. Menurut saya sudah out of topic ya, kalau menurut saya. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Manuver kubu Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung ditanggapi sinis oleh kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY menyebut cara Muldoko CS itu untuk menjegal Anies Baswedan Nyapres 2024. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat pimpinan Muldoko, Saiful Huda, menilai omongan AHY sebagai kepanikan luar biasa. Dia menangkap AHY seperti terlihat takut karena pilihan narasi AHY yang berseliweran tak beraturan, mengkaitkan satu dengan yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Seakan dia ingin mengatakan, "Tolonglah saya, wahai teman-teman koalisi, gangguan ini sungguh sangat berat," kata Saiful dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 5 April 2023. Dia mengatakan, upaya PK ke MA yang dilakukan kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang adalah hal wajar. Menurut dia, PK sebagai upaya hukum yang diatur Konstitusi Indonesia dalam mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. Bagi dia, lucu mendengar pernyataan dari AHY saat menyampaikan keterangan pada 2 hari lalu. Dia heran omongan AHY yang mengkaitkan upaya PK sebagai cara menggagalkan Anies Nyapres. Selain gagalkan Anies, AHY juga menyebut PK juga untuk membuyarkan koalisi perubahan yang digagas Demokrat bersama Nasdem dan PKS. Lucu sekali bukan? Dasar politisi pemula yang baru mulai belajar bicara, ujarnya. Saiful menekankan PK yang diajukan pihaknya juga bukan bentuk intervensi politik di ranah yudikatif, sebab PK sebagai upaya hukum yang dilindungi konstitusi atau undang-undang. Dia menyebut masyarakat harus diberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Ia bilang tirani Cikeas bukanlah pendiri, apalagi pemilik Partai Demokrat. Merekalah aslinya pembegal yang merampas partai dari para pendirinya. AHY memang anak kemarin sore yang lucu, baperan, dan mudah panik, tutur Saiful. Sebelumnya, AHY selaku Ketua Umum DPP Demokrat menanggapi manuver Muldoko CS yang mengajukan PK ke MA. Dia heran dengan kubu Muldoko yang sudah berulang kali kalah di pengadilan tapi kini masih mengajukan PK. AHY menyebut langkah PK ada kaitan dengan kepentingan politik menuju Pilpres 2024. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Senin 3 April 2023. Partai Demokrat kubu Muldoko membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa peninjauan kembali PK yang dilayangkan untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Muldoko Saiful Huda mengatakan PK merupakan bagian dari persoalan internal di Demokrat. Nggak ada hubungannya dengan penjegalan pencalonan Anies. Nggak ada hubungannya. Itu hanya halusinasinya si AHY saja, kata Huda saat dihubungi cnnindonesia.com pada Senin 3 April 2023. Huda menjelaskan pihaknya ingin kembali membuktikan kepemimpinan AHY di Demokrat ilegal. Oleh karena itu, mereka melakukan PK sesuai perundang-undangan.
Ia kembali mempermasalahkan kepemimpinan AHY. Menurutnya, AHY terpilih dengan banyak pelanggaran ADART partai. Huda juga kembali mempermasalahkan langkah Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengklaim sebagai pendiri Demokrat. Demokrat yang dikuasai AHY inkonstitusional karena banyak pelanggaran ADART di sana-sini, ujarnya. Sebelumnya, sejumlah kader Demokrat menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. KLB itu menetapkan Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Langkah tersebut memantik sengketa internal Demokrat. Dua kubu bertarung di pengadilan. Pada 3 Oktober 2022, Mahkamah Agung menolak kasasi kubu Muldoko. Beberapa waktu terakhir, Muldoko kembali menempuh jalur hukum melalui peninjauan kembali PK. Demokrat merespon langkah itu dengan mengkaitkan ke pencapresan Anies Baswedan. Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai baca pres, ungkap AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada 3 April yang lalu. Di sisi lain, Muldoko mengklaim belum saatnya menjawab upaya PK yang pihaknya layangkan ke Mahkamah Agung. Muldoko pun tak mengerti dengan pernyataan AHY yang menyebut ada 4 novum atau bukti baru yang menjadi dasar dalam PK tersebut. Orang ngerti aku, orang ngerti, kata Muldoko di Gedung Krida Bakti Jakarta pada Senin 3 April yang lalu. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY beber pencapresan Anies Baswedan diganggu Muldoko. Koalisi Perubahan Pilpres 2024 yang mendukung Anies Baswedan dalam masalah besar. Secara terang-terangan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY membongkar cara Muldoko jegal pencapresan Anies Baswedan lantaran adanya intervensi politik dari rezim yang ingin menjegal Anies Baswedan melangkah menuju panggung Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menuding Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko berusaha menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saat ini, Partai Demokrat bersama PKS dan Nasdem telah membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024. Di sisi lain, Anies Baswedan selalu masuk 3 besar Capres yang memiliki elektabilitas tertinggi menurut beberapa hasil survei. Kini AHY menuding Muldoko dan mantan Sekjen Partai Demokrat versi KLB luar biasa Joni Allen Marbun berupaya menjegal Anies Baswedan melenggang ke istana. AHY mengatakan hal itu ketika menanggapi kubu Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Menurut AHY, Muldoko mengajukan PK ke MA pada 3 Maret 2023, sehari setelah Partai Demokrat resmi mengusung Anies sebagai bakal calon presiden baca pres. Atas langkah Muldoko tersebut, Forum Pimpinan Partai Demokrat, upaya PK tersebut merupakan upaya menjegal capres yang diusung Demokrat. Forum Commander Call berpendapat PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Senin 3 April 2023. Selain itu, AHY juga mencurigai pengajuan PK tersebut adalah upaya untuk membubarkan koalisi perubahan dengan cara mengambil alih Partai Demokrat. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini, ujarnya. Terlebih dia menuturkan beberapa praktisi hukum mengatakan
bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap peradilan dan ada celah untuk masuknya intervensi politik. Jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah, ungkap AHY. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Seli Serdang. Atas keputusan itu, Muldoko mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak dan Partai Demokrat pimpinan AHY disebut sah. Sejauh ini, sosok yang mendampingi Anies Baswedan masih dalam penggodokan di internal Koalisi Perubahan dan Tim 8. Dikutip dari tribunjateng.com, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan salah satu sosok yang diperhitungkan untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Khofifah. Tokoh yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur tersebut merupakan salah satu figur ternama Nahdlatul Ulama. Sebenarnya sudah banyak kajian-kajian dari beberapa pihak yang menafsirkan maksud Jawa itu Bu Khofifah. Memang dari Partai Nasdem sudah cukup memperhitungkan beliau, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip pada Kamis 30 Maret. Menurut Taufik, sosok Khofifah memiliki basis massa yang cukup kuat, terutama di kalangan NU dan masyarakat Jawa Timur. Punya basis massa yang militan, tentu akan sangat mengisi apabila berpasangan dengan Anies Baswedan, ungkapnya. Meski demikian, Taufik menuturkan Partai Nasdem tidak mau terlalu menggebu mengusulkan Khofifah untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan. Sebab ketiga partai di Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat, sudah sepakat perihal nama tersebut menjadi kewenangan Anies Baswedan. Sekali lagi, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan cawapresnya, maka biarlah ini berlangsung secara natural, termasuk juga kami bicara secara bersama-sama dengan partai lain, tugasnya. Sebagai informasi, beberapa nama sosok disebut masuk dalam opsi pengusungan bakal cawapres untuk Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Partai Nasdem ternyata mengajukan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ex-Panglima TNI Andika Perkasa, dan aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid menjadi cawapres untuk Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Hal itu diungkap Sohibul saat ditanya nama-nama cawapres yang bakal menjadi pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sejatinya telah mengajukan nama-nama yang layak menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Iya kan? Sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Khofifah, bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yeni, itu juga ada Mancul. Bebernya di Sekretaris Perubahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret 2023. Selain itu, Sohibul menyatakan ada pula pimpinan partai politik yang disebut akan merapat jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ya, tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umum ingin menjadi cawapres. Ya, itu nama-namanya, jelasnya. Manuver kubu Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung ditanggapi sinis oleh kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut cara Muldoko untuk menjegal Anies Baswedan Capres 2024. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat pimpinan Muldoko, Saiful, menilai omongan AHY sebagai kepanikan yang luar biasa. Dia menangkap AHY seperti terlihat takut karena pilihan narasi AHY yang berseliweran tidak beraturan, ungkapnya.